Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu dan bapak-bapak semua dari PNM Mekar dan Ulam? Mudah-mudahan di Ramadan pekan kedua ini kita semua selalu dalam limpahan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah yang tidak ada batasnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, apakah sudah menonton video kami sebelumnya? Kalau belum, jangan lupa ditonton ya. Dan insya Allah sekarang kita akan memasuki topik yang kedua dengan tema yang sama, yaitu menjadi pengusaha sukses di dunia lewat jalur akhirat di part yang kedua. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di part yang kedua ini insya Allah kita akan coba membahas terkait bekal menjadi pengusaha sukses. Jadi kayak kita dalam perjalanan ya kan, sebelum kita mudik nih nanti nih kan, biasanya di pekan ketiga atau pekan keempat nih kan pada mudik nih, kan harus punya bekal. Kalau misalnya nggak pakai bekal, nggak punya bekal kita untuk mudik, kita bisa habis nanti di perjalanan tanpa sampai ke tujuan. Jadi kita harus tahu dulu bekal kita menjadi pengusaha sukses. Karena kita usaha ini di buminya Allah, maka yang pertama kali harus kita ketahui adalah kita harus kenali dulu bumi ini bagaimana. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Jadi yang pertama adalah kenali dunia. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadisnya Hasan Sahih. Nabi SAW bersabda, dunia ini terlaknat. Terlaknat juga apa yang ada di dalamnya. Jadi di mata Allah dunia ini tidak ada apa-apanya dan sangat-sangat tidak berharga. Bahkan kalau kita korelasikan dengan hadis yang lain, bahwa 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangin, dunia yang sebesar ini dengan semua kemegahannya kalah hanya cukup dengan 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh. Bayangkan saja, berarti memang dunia ini tidak ada nilainya di mata Allah. Jadi memang dunia ini sudah kita ketahui bahwa tidak ada apa-apanya di mata Allah. Jadi sebenarnya apa sih yang bernilai di sisi Allah? Dilanjutkan hadisnya, kecuali zikrullah dan segala yang mendukungnya. Masya Allah. Jadi kudu kita tahu nih, kita usaha, kita berniaga, kita berbisnis, tujuannya satu, supaya kita tetap bisa menegakkan punggung kita untuk tetap zikrullah, mengingat Allah dengan cara apapun. Nah, jadi ketika kita berbisnis, kita berniaga, kita niatkan untuk zikrullah, kita mengingat Allah. Jadi kita berbisnis supaya anak kita bisa sekolah di sekolah yang layak. Dan anak kita menjadi anak yang soleh untuk selalu mengingat Allah. Kita berikan rizki yang halalan thayyibah kepada keluarga kita, supaya keluarga kita kelak sampai akhir hayat terus mengingat Allah. Nah, kemudian serta orang yang belajar ilmu atau mencari ilmu dan mengajarkannya. Jadi memang dunia ini kecil di mata Allah dan sangat hina, kecuali itu tadi, zikrullah dengan segala yang mendukungnya, serta orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Nah, yang kedua, dunia ini terbatas. Batas. Tidak di dunia ini kita sebenarnya hanya sebentar. Terbatas. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa umur umatku itu paling banter hanya 60 tahun sampai 70 tahun saja. Dunia ini terbatas. Tidak selamanya. Bahwa nanti kita pun akan meninggal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan hancur, akan sirna, akan binasa. Jadi sangat sayang kalau seandainya kita berbisnis menggunakan perkara-perkara yang haram, berbisnis dengan cara-cara yang curang, berniaga dengan produk-produk yang tidak Allah berkahi. Nanti kelak di yaumil qiyamah, ketika kita dibangkitkan, kita akan mempertanggungjawabkan itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, belajar dulu baru berdagang. Ini penting sekali. Imam Ali karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, seorang pedagang jika tidak mengetahui hukum, maka akan terjerumus ke dalam riba, tenggelam dan tenggelam. Masya Allah. Ini penting. Jadi kita harus punya ilmunya. Kalau kita tahu syariat Allah, kita tahu hukum-hukum Allah, kita tidak akan tenggelam kepada hal-hal yang memang tidak seharusnya kita lakukan. Kemudian
Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, siapa yang tidak faham terkait ajaran agama kami, sekali-kali tidak boleh berdagang di pasar-pasar kami. Ini sangat penting. Jadi kita sebagai pengusaha muslim harus mengetahui landasan awal bagaimana berniaga di dalam ajaran agama kita. Insya Allah ajaran agama kita sudah sangat sempurna. Karena Nabi kita SAW itu pun beliau sebagai seorang pengusaha. Jadi pasti beliau memiliki cara-cara dan ilmu-ilmu, bahkan trik-trik bagaimana kita bisa berbisnis yang mendapatkan keuntungan yang berlimpah, dan tidak lupa kita pasti akan mendapatkan keberkahannya. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit kiat sukses menjadi pedagang muslim. Yang pertama adalah toleran dan mempermudah urusan. Ini penting. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang toleran apabila menjual, dan toleran jika membeli, dan toleran dalam tuntutan. Maksudnya apa? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita menjadi seorang pedagang, kita toleran. Toleran dari segi apa? Dari segi harganya. Ya kan, jangan ngambil untung gila-gilaan gitu. Jualan permen, ya kan, modalnya 100 perak, dijualnya 20.000. Nah, itu siapa pula yang mau beli, ya kan? Ngasih harga nggak jelas segitu, ya kan? Nah, ini harus penting buat kita, harus toleran juga ngasih harga. Terus juga kita, kalau seandainya kita menjadi pembeli, kita juga kudu jelas juga ketika menawar. Jangan ekstrim. Kan sering betul kita kan denger itu emak-emak kalau misalnya nawar di pasar, ya kan, dikasih harga 100.000, ditawarnya 10.000 sama dia. Kan ekstrim juga. Nah, yang kedua, Nabi SAW mengatakan dan toleran juga dalam tuntutan. Maksudnya tuntutan ini bagaimana? Ketika bertransaksi, ketika tawar-menawar, nah itu juga kita harus toleran. Jadi intinya konsep di dalam Islam itu la dharar wala dirar. Jangan saling rugi merugikan. Ini penting buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan kepada kita jangan menipu. Bahkan di riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, dia tidak bagian dari umatku. Bayangin, hati-hati ketika kita berdagang, jangan sampai kita melakukan penipuan. Ya kan, ibaratnya kalau dalam pepatah itu jangan sampai kita beli kucing dalam karung gitu. Ya kan? Barangnya katanya bagus semua segala macam, pas dibuka, isinya nggak jelas gitu kan. Ternyata produk yang kita jual itu justru malah menipu para pembeli, yang akhirnya justru itu merugikan kita sendiri. Karena akhirnya kita terimage bahwa dagangan kita itu tidak amanah, sehingga kita malah membuat orang-orang tidak percaya lagi sama kita. Intinya jangan sampai kita menipu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini penting betul ini. Yang ketiga itu jangan curang dalam takaran dan timbangan. Bahkan subhanallah, untuk urusan ini saking pentingnya Allah sampai langsung memasukkan urusan ini di dalam satu bab, di dalam satu surat khusus, yaitu surat Al-Mutaffifin, yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham dan sudah sering membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang berbuat curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka mintanya dipenuhin. Ya kan? Giliran kita yang beli, ya kan? Kita minta yang benar itu, ya kan? Kita tunjuk-tunjuk abangnya, Bang, yang benar takarannya. Nah, terus dilanjutin ayat selanjutnya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, ya kan? Kan kacau betul itu kan? Giliran kita pengennya untung, giliran kita ngejual, kita rugiin orang. Nah, ini penting betul. Jangan sampai kita mengurangi takaran. Dan ini sudah langsung Allah sendiri yang mengatakan wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang selalu berbuat curang. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menimbun barang. Nah, Nabi SAW mengatakan, yang diriwayatkan langsung dari Abu Hurairah, siapa yang menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nah, ini sama dengan berbuat licik ya. Jadi dia sengaja menimbun barang karena kan memang sifat sifat perhitungan perekonomian itu semakin barang itu jarang, maka barang itu akan semakin mahal. Dia sengaja dia menimbun. Kalau dalam bahasa Arabnya atau bahasa syariahnya ihtikar, yaitu dia menimbun sengaja supaya barang di pasaran itu jarang, kemudian ketika banyak permintaan dia lepas dengan harga yang menggila gitu, dengan harga yang besar. Itu dalam Islam itu sangat dilarang, bahkan itu termasuk perbuatan yang dosa dan itu dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting buat kita supaya kita tidak sampai menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena ini termasuk perbuatan ghish atau perbuatan curang. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, beberapa penjelasan mengenai topik bekal menjadi pengusaha sukses. Semoga usaha Bapak dan Ibu sekalian akan diberkahi oleh Allah dan kita semua bisa terus menjalankan bisnis kita yang sesuai dengan ajaran Islam, insyaallah ta'ala. Dan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa langsung menulis di kolom komentar yang insya Allah nanti akan kita jawab satu persatu. Dan seperti biasa, insya Allah PNM Spesial Ramadan di akhir sesinya selalu akan berbagi hadiah. Dan gak main-main, hadiahnya itu e-wallet sebesar 100.000. Yang pemenangnya insya Allah akan kami umumkan di akhir video belajar bareng PNM Spesial Ramadan di part yang keempat. Dan caranya sama seperti yang kemarin, Ibu cukup menjawab pertanyaan berikut ini. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan 2 saja. Tadi saya sebutin ada berapa itu kan? Cukup sebutkan 2 saja kiat menjadi pengusaha sukses. Nah, ini mudah-mudahan yang menyimak video sampai akhir tahu nih pasti jawabannya apa. Sebutkan 2 kiat menjadi pengusaha sukses. Kalau sudah tahu jawabannya, silahkan langsung menjawab pertanyaannya dengan format yang kemarin saya sudah kasih tahu. Yuk kita kejar berkah Ramadan dan juga berkah menjadi seorang pengusaha. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.